Kata bijak hari ini, apakah ada kedamaian di surga? Diambil dari Pengkhotbah 2 ayatnya yang kelima dan keenam. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Judul ayat ini adalah gambaran dari pembuatan taman oleh Salomo, yang mungkin merupakan upayanya untuk meniru kondisi Taman Eden. Tetapi tentu saja ia menganggap hal ini sia-sia, karena taman itu tidak diganggu oleh dosa pada awalnya. Dosa mencemari Taman Eden Salomo, dan ketika dosa masuk untuk pertama kalinya, maka kedamaian dan kesejahteraan itu berubah menjadi kesusahan dan susah payah dalam mencari rejeki dari tanah seumur hidup manusia. Kebun dan taman merupakan hal yang umum bagi raja-raja kuno, seperti halnya di Taman Gantung Babilonia. Dan istilah taman di sini tidak merujuk kepada kebun sayur, melainkan kebun buah-buahan seperti yang tertulis di Kejadian 2 ayat yang ke-8 dan ke-9. Salomo di sini sedang mencoba menciptakan kembali keadaan Firdaus, yaitu Eden itu sendiri. Sebab ia begitu merindukan kedamaian dan ketentraman seperti yang digambarkan di Taman Eden. Menurut Salomo, kemampuan raja-raja zaman dahulu berjaya di taman mereka itu menunjukkan kemampuan mereka untuk menjinakkan alam liar. Salomo mengamati sejalan dengan kemampuan mereka untuk berperang dan mengendalikan masyarakat, raja itu harus mampu menumbuhkan semua jenis pohon-pohon buah-buahan. Kata Ibrani untuk taman adalah parides. Dan kata ini diterjemahkan di dalam bahasa Inggris menjadi paradise. Mengapa kata ini dipakai? Sebab paradise atau surga ini adalah gambaran ketenangan, gambaran penciptaan Allah yang begitu sempurna pada awalnya. Di ayat yang ke-6, Salomo mengatakan ia membuat baginya kolam-kolam air untuk mengairi hutan pepohonan yang tumbuh. Dan implikasi dari ayat ini adalah bahwa Salomo memanfaatkan keterampilan teknis untuk mengairi seluruh hutan. Ini berarti Salomo menggunakan segala hikmat, sumber daya, tenaga, dan pikirannya untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman yang abadi. Tetapi itu semua tidak dapat memuaskannya, sehingga Salomo bertanya, apakah ada kedamaian di surga? Kata bijak hari ini mengingatkan bahwa manusia memiliki keinginan untuk kedamaian dan ketentraman dengan mencoba menciptakan keadaan di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yaitu keadaan yang penuh dengan keindahan, ketenangan, dan kesejahteraan yang sempurna yang hadir dari kedekatan relasi antara Allah dengan manusia. Dan seberapa hebat atau kuat manusia mencoba untuk menghadirkan keadaan itu, tidak akan berhasil tanpa pertolongan dari Roh Kudus. Pertanyaan reflektif hari ini adalah, apakah kita begitu merindukan ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di dalam hidup kita? Kemana kita mencari untuk mendapatkan semuanya itu? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kata bijak hari ini. Kami sadar bahwa upaya kami untuk mencari ketentraman, bahkan kesejahteraan dalam hidup ini, dengan apa yang ada di dunia ini tidak akan berhasil. Tolonglah kami untuk menyadari bahwa semua itu hanya kami dapatkan di dalam hubungan relasi yang dekat dengan Engkau, Sang Pencipta. Hanya di dalam hadirat-Mu ada ketenangan jiwa kami. Amin.